Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah hari Minggu Advent pertama Minggu 29 November 2020 dilakukan secara jaring merupakan ibadah oleh jemaat di rumah masing-masing. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing di hari Minggu Advent pertama di pagi ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini secara daring di hadapan Tuhan dan kita berbakti olehnya. Pemberita firman di ibadah Minggu pagi ini adalah Pendeta Nyonya Sandra Sermin, STH, dari GPIB Samaria, Tangerang. Mari kita beribadah. Dipersilakan jemaat berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan ibadah Minggu Advent dengan bernyanyi. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita habiskan ibadah kita pada Minggu Advent yang pertama ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Adapun nats yang membimbing pada ibadah pagi hari ini terambil dari surat 1 Tesalonika pasal yang ketiga pada ayat 12 dan 13 yang menyatakan,
Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat silakan duduk. Doa hari ini. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, Engkau adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Dalam situasi dunia yang dialami oleh pandemi COVID-19, Engkaulah harapan kami. Kiranya di masa penantian menyambut kedatangan-Mu, mendorong kami untuk menyadari akan kesalahan dan yang kami lakukan, dan lebih mudah hati untuk mendengar suara-Mu ketimbang suara hati kami. Ampunilah kesalahan kami, dan kiranya pengharapan kepadamu memampukan kami menyiapkan hati dan pikiran kami menyambut kedatangan-Mu ya Tuhan. Amin. Bersoraklah, hai
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita. Kita mohon pimpinan Roh Allah dalam memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, karena lewat hari ini kembali kami dipersiapkan hati kami untuk menyongsong kehadiran-Mu sebagai Hakim yang agung atas kehidupan kami. Kami berterima kasih karena dalam masa-masa Advent ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh mengintrospeksi diri kami dan memperbaiki diri kami untuk menjadi seperti yang Kau kehendaki. Biarlah Engkau dengan Roh-Mu yang kudus menguasai kami sehingga kami dimampukan untuk boleh mengerti dan memahami serta melakukannya di sepanjang hidup ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita berdiri untuk bersama mendengarkan firman Tuhan. Maranatha. Pembacaan Alkitab terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-9 yang menyatakan pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga memperoleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah, juga kepada kami. Sebab itu, kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, meskipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Umat Tuhan dipersilakan untuk kembali. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang ibu yang hidup dengan putrinya. Ibu ini pekerjaannya hanya menjadi buruh cuci di antara tetangga sekitarnya. Tapi ibu ini punya kasih yang luar biasa. Pada waktu kami melakukan sebuah kegiatan untuk buat nasi bungkus
dibagi-bagi kepada setiap orang yang ada di depan gereja, maka ibu ini senantiasa tergerak hatinya. Setiap minggu dia memberikan uang untuk bisa memberikan atau membeli 2 bungkus nasi untuk ikut dibagikan kepada orang-orang di sekitarnya. Saya berpikir luar biasa sekali. Ibu ini hidup dalam keterbatasan dengan putrinya, tetapi dia memiliki kasih yang besar yang mengatasi kesulitan hidupnya. Kasih yang mau berbagi dengan sesamanya di tengah-tengah kepelikan hidup ini. Sementara banyak orang juga yang memiliki uang yang cukup, tetapi mereka belum tergerak hatinya. Ini satu hal yang kontradiktif sekali di masa-masa pandemi ini. Hal itu yang terjadi juga dalam kehidupan jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang dibilang punya kelebihan, kemampuan yang lebih dibanding jemaat-jemaat yang lain. Tetapi dalam kesemuanya Rasul Paulus kembali mengingatkan akan tanggung jawab sebagai orang percaya, sebagai satu persekutuan anak-anak Allah, untuk jemaat Korintus juga mau ikut berbagi atau ambil bagian, memberikan persembahan kepada jemaat di Yerusalem. Rasul Paulus dalam hal ini memberikan contoh jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia itu adalah jemaat yang hidupnya ya tidak lebih, tidak kurang, ya pas-pasan. Tetapi mereka memiliki kasih yang besar. Ya. Mereka memiliki kasih yang besar, kasih untuk berbagi, kasih untuk memberi. Sehingga mereka dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami. Jadi Rasul Paulus juga tahu kondisi jemaat di Makedonia ini. Tetapi jemaat di Makedonia ini merasa dia adalah bagian dari tubuh Kristus. Dia juga ingin memberi yang terbaik kepada Tuhannya lewat persekutuan orang-orang kudus di Yerusalem. Sehingga mereka mendesak kepada Paulus untuk mereka juga boleh mendapatkan kasih karunia dalam mengambil bagian pelayanan kepada orang-orang kudus di Yerusalem. Menarik sekali saudara-saudara yang dikasih oleh Kristus. Orang yang hidup dalam kesederhanaan memiliki kasih yang besar. Sementara orang yang berkecukupan ya menganggap itu biasa-biasa saja dalam hal memberi. Bukan prioritas utama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan ini kita belajar bahwa memberi itu adalah sesuatu yang mudah, tetapi juga menjadi sesuatu yang sulit. Tergantung bagaimana kita mau memaknai berkat Tuhan dalam hidup kita. Tergantung bagaimana kita mau mensyukuri berkat Tuhan dan mau melihat bahwa berkat yang Tuhan karuniakan dalam hidup ini juga menjadi berkat bagi orang lain. Harus menjadi berkat untuk orang lain. Sehingga orang lain juga boleh mengucap syukur kepada Allah untuk semua kebaikan Allah dalam hidup ini. Rasul Paulus mau mengajarkan kepada setiap kita untuk kita melihat bahwa banyak orang yang harus ditopang dalam kehidupan mereka. Kalau kita belajar dari situasi saat ini, situasi pandemi COVID-19 ini, kita memperhatikan banyak sekali orang yang menderita. Banyak sekali orang yang berteriak, banyak sekali orang yang menjerit. Kalau sudah perhatikan pada hari kemarin lewat media televisi, di situ dikatakan ada 2 orang pasangan suami istri yang melakukan bunuh diri karena mereka sudah pusing dengan kondisi yang banyak ini, kondisi hidup yang pelik ini. Mereka sudah pusing dengan kehidupan yang menindih mereka, yang membuat mereka gak berdaya. Kalau sebelum masa pandemi mereka bisa mendapatkan uang dalam jumlah yang besar, tapi masa pandemi ini membuat mereka tidak punya penghasilan. Tapi lewat masa pandemi ini,
Kita ditantang sebagai orang percaya. Adakah kita juga punya kepedulian terhadap sesama kita, yang di luar sana maupun yang ada di tengah-tengah persekutuan kita saat ini, yang membutuhkan uluran tangan kita? Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya berdiam diri dan menjadi penonton? Ataukah Bapak Ibu Saudara dan saya bergegas untuk bisa melakukan sesuatu yang bisa menolong mereka, untuk mereka tetap punya pengharapan dalam menjalani hari-hari depan? Lewat bacaan ini kita belajar untuk melihat pada keberadaan hidup kita. Kalau kita masih dipelihara Tuhan sehari saja, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih karena Tuhan baik untuk kita. Kita mengucap syukur karena Tuhan masih menolong kita, sehingga kita boleh melewatkan hari lepas ke hari dengan segala kesusahannya dengan baik. Itu luar biasa. Tapi dalam kesemuanya kita juga belajar. Di tengah kesusahan kita masih mau peduli dengan sesama kita yang lebih susah daripada diri kita. Itu yang mau coba kita lakukan dalam hidup ini. Dalam masa Advent yang pertama ini menjadi masa introspeksi kita. Apa sih yang sudah kita lakukan dalam hidup ini? Bagaimana pelayanan kasih kita kepada Tuhan dalam kebersamaan dengan sesama? Apakah di tengah-tengah kondisi yang kita hadapi, kita semakin menutup diri untuk berbagi dengan sesama? Ataukah di tengah-tengah situasi pandemi ini, kita justru punya kekuatan untuk boleh berbagi bersama dengan sesama yang membutuhkan? Itu semua harus menjadi perenungan kita, saudara. Itu menjadi introspeksi dalam hidup kita. Yesus yang dikatakan pada ayat yang ke-9 itu, Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kita belajar, Yesus kaya menjadi miskin hanya untuk saudara dan saya. Yesus lahir di palungan, Dia adalah anak Allah. Hanya untuk kepentingan saudara dan saya. Dia peduli dengan penderitaan saudara dan saya. Untuk itu kita belajar peduli seperti Yesus peduli dalam hidup kita sebagai orang berdosa. Kita belajar untuk mau berbagi dengan semua orang di sekitar kita, siapapun juga mereka, apapun juga mereka. Ketika saudara dan saya digerakkan Allah untuk boleh berbagi, mari kita mengulurkan tangan kita untuk berbagi dengan mereka, sehingga mereka boleh bersuka cita, mereka boleh bersyukur, dan mereka terus memuliakan Allah dan menjalani hidup ini dalam pengharapan kepada Allah di dalam Kristus Sang Penyelamat dunia. Selamat berbagi, Tuhan memberkati. Amin. treasure that I see. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all.
Rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, when I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Worthy is Umat Tuhan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemberitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan umum, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita satukan hati kita dalam syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi hidup kami. Kasih-Mu nyata lewat kepedulian-Mu untuk hadir sebagai putra Natal yang mau menyelamatkan kami manusia. Dan karya keselamatan-Mu nampak dan dinyatakan lewat salib. Kami berterima kasih Tuhan, karena Engkau menjadikan kami manusia yang baru dalam Kristus. Biarlah kepedulian yang sudah Yesus lakukan bagi kami, boleh kami nyatakan di sepanjang kehidupan kami, untuk kami mau menjadi manusia yang peduli terhadap sesama kami, yang saat ini ada dalam pergumulan, yang saat ini ada dalam penderitaan, yang saat ini ada dalam keterpurukan. Ajar-ajari kami Tuhan untuk kami tidak fokus pada diri kami, tapi kami fokus pada kehendak Tuhan dan melakukan kehendak itu di sepanjang hidup yang Tuhan karuniakan untuk kami jalani bersama. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin negeri kami ini. Kuatkan mereka Tuhan di dalam seluruh tanggung jawab mereka untuk memimpin masyarakat bangsa ini, khususnya pada masa-masa pandemi ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati usaha dan upaya yang sementara dilakukan oleh para pemimpin negeri kami ini untuk boleh mendapatkan vaksin COVID-19. Tuhan memberkati para ilmuwan dengan hikmat yang daripada-Mu, sehingga lewat hikmat-Mu mereka dituntun untuk boleh membuat vaksin yang tepat dalam mengatasi pandemi COVID-19. Bapak, Engkau juga memberkati usaha dan upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat bangsa ini di tengah-tengah krisis ekonomi yang ada. Tuhan, kuatkan mereka. Biarlah upaya-upaya untuk mensejahterakan itu boleh berjalan dengan baik, dan biarlah Engkau menjauhkan dari hal-hal yang tidak dikenan oleh Tuhan Allah,
Orang-orang yang mau berlaku curang, Tuhan tolong mereka. Sadarkan mereka Tuhan untuk persatuan bangsa dan negara ini. Untuk itu Tuhan, Engkau juga memberikan ketentraman dan juga ketenangan bagi seluruh masyarakat bangsa. Biarlah dalam kesemuanya kami boleh hidup saling mengasihi, saling menopang, dan saling menguatkan. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di seluruh permukaan bumi, khususnya yang ada di bumi pertiwi. Tuhan memberkati gereja-Mu dalam panggilan dan pengutusannya untuk menjadi terang dan garam bagi dunia di mana gereja dihadirkan. Bantu gereja-Mu Tuhan untuk menghadirkan karya kasih Tuhan bagi dunia ini. Tuhan Allah, kami juga mau berdoa untuk fungsionaris Majelis Sinode. Tuhan memberkati mereka dengan segala program dan rencana-rencana yang akan dijalankan. Biarlah semuanya boleh berjalan dalam tuntunan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh jajaran jemaat GPIB. Tuhan juga memberkati. Secara khusus kami berdoa untuk persekutuan jemaat Harapan Indah di tempat ini. Tuhan memberkati pendeta jemaat bersama dengan rekan-rekan diaken dan penatua. Biarlah kerjasama yang baik boleh terbangun dan tercipta di tengah persekutuan jemaat ini. Sehingga pelayanan dan pekerjaan Tuhan boleh berlangsung dengan baik. Karena Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan jemaat ini. Tuhan Allah, Engkau juga memberkati unit-unit misioner yang ada di tengah persekutuan jemaat ini. Biarlah mereka juga boleh melakukan tanggung jawab dan peran mereka dengan baik di masa-masa pandemi ini. Untuk mereka juga boleh tetap melayani dalam kesetiaan, sekalipun itu secara daring. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan Allah untuk petugas multimedia, petugas sound system, organis, pemandu lagu yang boleh terlibat dalam ibadah ini. Tuhan memberkati mereka dengan apa yang sudah boleh mereka persembahkan kepada Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa Tuhan Allah untuk karyawan-karyawati yang ada di jemaat Harapan Indah ini. Tuhan juga memberkati. Bapak yang baik, memasuki pekan yang baru, kami mau Engkau berkarya atas kehidupan kami sebagai orang tua. Mampukan kami menjadi orang tua yang benar, orang tua yang dapat menjadi contoh bagi anak-anaknya. Orang tua yang diberikan hikmat Allah dalam membimbing, mendidik, dan mengajar anak-anak untuk senantiasa hidup takut akan Tuhan. Berkatilah anak-anak kami Tuhan, dari balita, remaja, pemuda. Tuhan berkati, genggam erat tangan mereka, berjalanlah mengiringi langkah hidup mereka. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka memancarkan terang kemuliaan-Mu. Bagi anak-anak kami yang masih menjalani proses pembelajaran secara daring, Tuhan juga berkati mereka. Kuatkan mereka Tuhan, beri semangat kepada mereka, untuk mereka tetap mau mengikuti proses belajar ini dengan baik, dan mereka mendapatkan ilmu yang baik, untuk mereka kembangkan dalam kehidupan mereka nantinya. Bapak yang baik, kami juga berdoa bagi para janda, duda, dan anak yatim piatu, dimanapun mereka berada. Tuhan bersama mereka. Kami berdoa Tuhan Allah untuk para orang tua yang lanjut usia. Biarlah kasih dan kemurahan Allah terus mendekap dan memeluk mereka bersama. Kami juga mau berdoa Tuhan Allah untuk kekasih-kekasih kami yang ada dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Rahela Tambunan, Bapak Penatua Hans Tondawani, Ibu Sri Wegawati, Bapak Andar Sihite, Ibu Batsyeba Dimuhau Miris, Ibu Sarce Sahetapi, Ibu Rosdiana Situmorang. Mari Tuhan Engkau lawat dan tilik mereka yang saat ini dalam proses pemulihan. Tuhan Engkau terus jamah dan nyatakan kuasa kasih-Mu bagi mereka. Berkatilah setiap obat-obat yang diminum dan dipakai. Berkatilah setiap makanan yang dimakan. Biarlah itu semua boleh menjadi alat dalam tangan kasih Tuhan untuk mereka mendapatkan kesembuhan yang daripada-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan Allah untuk jemaat-jemaat-Mu yang berbahagia karena pertambahan usia secara pribadi maupun rumah tangga. Tuhan berkati kebahagiaan hidup mereka. Biarlah dengan bertambahnya usia mereka bertambah cinta kepada Allah dan bertambah memberi diri ini untuk dipakai Allah secara luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Ketika kami akan undur tempat ini, dalam persekutuan ini, Tuhan mau sertai kami dengan berkat-Mu, tuntun dan sertai kami Tuhan, untuk kami terus memancarkan keselamatan yang daripada-Mu. Inilah Bapa permohonan kami, inilah ungkapan syukur kami, yang kami haturkan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan. Belakan badan kami sudahnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, sebab kami cuma kami selamat kami, dan janganlah mencobaan, tapi
Lepaskan kepada bicara. Jemaat, kita akan memberi persembahan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengan dasar firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan doakan persembahan ini bersama-sama. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, dan layaklah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja. Amin. Silakan duduk. Jemaat, sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat. Presbiter GPIB Jemaat Harapan Indah Bekasi bersama seluruh warga jemaat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang telah menuntun ibadah ini.
Ibadah hari Minggu ini tanggal 29 November 2020 dilayani oleh Pendeta Sandra Sormin Sihasale dari GPIB Samaria, Banten. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta atas pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu beserta keluarga. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemusik dan kantoria yang melayani. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. GPIB Harapan Indah mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan persembahan hari Minggu, kolekte persembahan persepuluhan, persembahan pek, persembahan syukur, dan lain-lain, baik secara langsung diantar ke gereja maupun melalui rekening bank. Tuhan Yesus memberkati. Peneguhan CD akan dilaksanakan pelayanan peneguhan CD bagi Branko Gabriel Abraham Irala dalam ibadah hari Minggu tanggal 6 Desember 2020 pukul 9 di gereja. Persiapan peneguhan CD dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 pukul 18 di gereja. Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pelayanan perjamuan kudus dalam ibadah hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 pukul 7 dan 10 di gereja. Kegiatan ibadah hari raya. Diberitahukan kepada jemaat sekalian bahwa dalam rangka hari raya Natal dan Tahun Baru, kegiatan ibadah secara langsung di gereja tatap muka diatur sebagai berikut. 1. Ibadah malam Natal tanggal 24 Desember 2020 dan malam akhir tahun tanggal 31 Desember 2020 dilaksanakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 15, 17, dan 20. 2. Ibadah hari Natal tanggal 25 Desember 2020 dan ibadah Tahun Baru tanggal 1 Januari 2021 dilaksanakan sebanyak 1 kali, yaitu pukul 9. 3. Ibadah hari Natal kedua, Baptisan Kudus tanggal 26 Desember 2020 dilaksanakan sebanyak 1 kali, yaitu pukul 9. Jika ada yang akan dibaptis, jika tidak ada yang dibaptis, maka ibadah ditiadakan. 4. Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19, maka perayaan Natal Jemaat GPIB Harapan Indah untuk tahun 2020 ditiadakan. Semua kegiatan ibadah secara tatap muka di gereja dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi. Terima kasih atas perhatiannya. Baptisan Kudus akan dilaksanakan pelayanan Baptisan Kudus dalam ibadah hari Natal kedua tanggal 26 Desember 2020 pukul 9 di gereja. Bagi jemaat yang ingin membaptiskan anaknya dipersilakan untuk mendaftarkan ke kantor sekretariat GPIB Harapan Indah pada setiap hari dan jam kerja. Batas akhir pendaftaran adalah tanggal 13 Desember 2020. Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui jemaat.
GPIB Harapan Indah Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang merayakannya dari tanggal 29 November sampai dengan tanggal 5 Desember ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Saya jemput umat Tuhan untuk berdiri. Umat Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Hadirkanlah energi kegembiraan dalam setiap perjumpaan dengan sesama. Katakan apa yang kamu dengar dan lakukan apa yang kamu katakan dengan takut akan Tuhan. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.